Kemarin, teman saya cerita kalau dia itu lagi sebel sama follower-followernya di Instagram. Jadi, dia ini habis beli suatu barang, lalu dia storyin barang itu. Nah, banyak yang komen lewat DM-nya mengkritik kenapa dia beli barang itu. Mending beli A, mending beli B, mending beli C, dan sebagainya. Dia pun kena mental dan jadi nggak bahagia. Saya pun pernah mengalami hal yang serupa. Saya lagi senang, saya membagikan hal yang saya senang di media sosial, tapi dikritik banyak orang. Beberapa kali kayak gitu dan saya mulai malas sharing di media sosial. Jujur aja, waktu saya masih lumayan aktif di media sosial, waktu itu masih zamannya Facebook, BBM, dan Twitter ya. Saya ini mungkin yang beneran pengen sharing, cuman 30% lah. Sisanya, ya pengen pamer. Manusiawi kok. Pamer itu enak, sombong itu enak. Apalagi waktu itu saya masih muda, gengsinya kan masih tinggi ya, egonya juga masih tinggi. Tapi semakin saya bertambah usia, saya belajar untuk merendah, untuk humble. Dan setiap saya melakukan hal yang seru, yang menyenangkan, mendapat suatu pencapaian, ya saya nikmati sendiri. Kalaupun saya pengen ngasih tahu orang, saya cuma ngasih tahu ke pasangan, ke sahabat, dan mungkin ke keluarga. Jadi nggak asal sharing ke orang-orang yang nggak saya anggap dekat. Di titik ini, udah nggak ada keinginan sombong atau pamer ya. Kalau saya cerita ke mereka, itu murni saya pengen sharing aja. Kalian, kalau misal sering memamerkan apapun di story atau di status, nggak apa-apa, silahkan. Seperti yang saya bilang tadi, pamer itu enak, sombong itu enak. Dan itu adalah sebuah fase yang memang hampir semua orang akan lalui ya. Nanti pelan-pelan seiring berjalannya waktu, pasti akan kalian kurangi kok. Karena semakin kita tua, semakin kita dewasa, maka kita akan belajar untuk merendah, untuk humble. Tapi ada yang berbahaya, yaitu oversharing. Koreksi saya kalau salah ya, tapi kalau menurut saya pribadi, ketika orang oversharing tentang apapun yang dilakukan dalam hidupnya, itu udah bukan sharing, udah bukan pamer dan udah bukan sombong lagi. Tapi oversharing itu menandakan bahwa kamu sudah memfokuskan hidupmu untuk mencari validasi dari orang lain. Pikiranmu itu kamu habiskan untuk memikirkan tentang apa yang dipikirkan orang lain. Dan biasanya orang-orang yang oversharing gini, dia ini nggak memamerkan apa yang sudah dia capai, tapi dia cuma memamerkan mimpinya, memamerkan rencananya yang bahkan belum dia lakukan. Jadi ya biar kelihatan keren gitu. Kalau itu masih dalam bentuk mimpi, keinginan, angan-angan, dan rencana, ya harusnya kamu keep secara pribadi dulu. Sampai itu tercapai, baru kamu pamerkan. Saya ada sebuah cerita. Ada anak muda yang datang ke kantor saya, minta untuk konsultasi tentang bisnis yang mau dia lakukan. Ya udah, saya bantu. Saya buatkan grand plan dan roadmap-nya. Lalu saya serahkan pada dia untuk dieksekusi. Tapi sebelum dia eksekusi, saya lihat dia mamerin rancangan-rancangan yang udah saya buat tadi di story-nya. Lalu rancangan tadi di-copy orang, dan orang itu buka usaha dengan rancangan yang udah saya buat. Akhirnya, anak muda tadi nggak jadi buka usaha karena idenya udah diambil orang lain. Dan kalau dia mau bawa ke pengadilan pun, selain susah karena dia sendiri yang membocorkan, uang yang harus dikeluarkan juga banyak. Cerita kayak gitu pun saya pernah mengalami sendiri. Waktu itu saya lagi survei tanah buat cabang saya. Setelah dapet, saya story tuh di WhatsApp. Pengen pamer sekalian marketing kalau saya mau buka cabang. Siapa tahu ada temen yang tertarik buat invest dan ikut. Nggak lama kemudian tanah itu dibeli kompetitor saya. Ya udah, saya cuma bisa ikhlas. Lalu saya jadikan pembelajaran. Oke, lanjut ya. Beberapa alasan orang oversharing itu salah satunya keinginan untuk dipercaya. Dia memamerkan rencananya dengan keinginan ingin divalidasi oleh orang-orang bahwa dia ini mampu dan akan mencapai atau mendapatkan apa yang dia rencanakan. Tapi ya, ngapain kamu butuh orang lain percaya sama kamu? Satu-satunya orang yang perlu untuk percaya pada dirimu itu adalah dirimu sendiri. Yang kedua, biasanya itu keinginan yang berlebih untuk menginspirasi orang. Bagus sih, tapi biasanya orang-orang yang oversharing ini
dia sedikit merendahkan orang lain. Ini loh, aku mau bikin suatu usaha yang gede banget. Ayo, kalian juga segera bikin usaha. Tapi karena dia oversharing, dia kasih semua rencananya mendetail. Dari mulai langkah pertama sampai langkah terakhir. Ibaratnya tuh kalian main judi poker, tapi kalian sombong dan nunjukin apa aja kartu kalian ke semua orang. Lalu ketika kalian kalah dan rugi, kalian marah-marah. Jangan oversharing lah. Kalau kalian mau sharing, berbagilah hal yang secukupnya. Sehingga orang yang kalian sharingin itu dapat idenya, tapi nggak dapat gambaran penuhnya. Terus, pastikan juga orang-orang yang kalian sharingin itu bisa dipercaya. Kadang pun, orang yang bisa kita percaya itu nggak boleh tahu semua hal tentang kita. Yang ketiga, biasanya itu FOMO. FOMO itu sebagian besar diawali dengan perasaan nggak mau kalah, nggak mau tertinggal. Kalau teman-teman kalian kerja di BUMN, kalian sharing pengen daftar BUMN. Kalau teman-teman kalian udah pada buka usaha, kalian sharing bentar lagi mau buka usaha, dan sebagainya. Tapi yang perlu kalian tahu, nggak semua orang itu peduli dengan kita. Jadi kalau kalian ingin melakukan sesuatu, lakukan untuk diri kalian sendiri. Jangan lakukan untuk membuat orang lain terkesan. Kalau kalian ingin pamer, ingin merayakan, itu ada waktunya sendiri kok. Yaitu ketika kalian sudah mencapai apa yang kalian inginkan. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.